Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurhuda Kayangan. Kali ini saya akan bercerita novel saya pribadi ya. Iya. Dari kecil sampai besar ya. Saya itu kecilnya dulu itu ya merasa kasihan banget karena kenapa? Hidupnya susah, semua serba susah. Boro-boro saya waktu itu masih kecil ya. Sedih banget, makan nggak bisa, mau kemana-mana nggak bisa. Akhirnya ya alhamdulillah dengan sedikit saya bersabar nunggu bapak pulang, ya alhamdulillah akhirnya adalah buat beli jajan, beli es. Saya SD aja sekolah, bayangkan zaman dulu ya, dikasih 100 itu loh, buat apa? Cuma bisa beli es sama beli kerupuk opel ya, kerupuk opel yang dicelup gini loh, celup seperti itu. Jadi inilah nyata ya kesedihan saya, apa yang saya rasakan. Setelah itu saya menginjak SMP, perjalanan saya itu saya mendapatkan sekolah swasta ya yang ada di kota Surabaya. Iya. Perjalanannya, sedangkan saya SMP itu dari setiap sekolah itu berjalan, saya merasakan kesedihan. Sekolah nggak pernah sanggup, nggak pernah dikasih apa-apa. Setiap hari berjalan ke sekolah. Dari sekolahan saya sampai ke Jalan Tambak Sari, Surabaya itu ya, wah cukup melelahkan. Tapi alhamdulillah setiap 3 tahun saya tempuh perjalanan itu sampai akhirnya saya lulus. Ya alhamdulillah sedikit terbantu ya. Dulu ada istilah dana gratis ya dulu ya untuk sekolah itu ya. Alhamdulillah terbantu. Setelah itu saya masuk ke STM. Dari situlah saya mulai mencari sekolahan di daerah Jalan Pahlawan ya. Dulu saya itu di situ sekolahnya. Selama 3 tahun saya dari rumah saya di Kapasari sampai di Jalan Pahlawan itu saya berjalan. Bayangkan itu berjalan. Saya nggak pernah dikasih sangu atau apa. Ya sedih banget, perjalanan hidup memang. Tapi semua itu walau alam ya, saya pasrahkan. Saya berjalan demi berjalan, apapun saya lakukan. Setiap hari berjalan ke sekolah, itu pun cuma makan pagi, siang, setelah itu berangkat. Itu dari rumah saya setiap hari itu berjalan. Sorenya orang-orang teman-teman saya pada istirahat, pada istilahnya jajan ya, beli kue, beli ini, saya hanya duduk aja di sekolahan. Setelah itu sholat, bel masuk, saya sekolah sampai itu pun sampai 3 tahun ya. Jadi seperti itulah kisah sedih saya. Ini yang saya ambil dari novel saya pribadi ya. Jadi setiap hari saya seperti itu, perjalanan hidup sampai akhirnya saya lulus dengan nilai ya seperti itu. Akhirnya mencari kerja, ngelamar ke sana ke sini, ngelamar ke sana ke sini. Ya cukup capek ya. Waktu itu saya belum punya sepeda motor, saya menggunakan sepeda pancal ya. Wah, ya Allah, rasanya sedih banget. Dapat kerjaan jadi buruh ya, jadi buruh kuli ya, jadi istilahnya pekerja kasar ya. Sedih banget rasanya. Bayangkan saya berjalan menyusuri ini dengan sepeda pancal ya, berjalan dengan sepeda pancal menyusuri hiruk pikuknya kota Surabaya ya. Dari gang-gang itu saya lalui, soalnya saya dari rumah saya perjalanan ke tempat kerja saya di buruh situ ya, buruh kuli ya istilahnya, ada kurang lebih setengah jam, hampir 1 jam saya dari sana itu berjalan. Setelah itu saya bekerja di sana, itu pun saya enggak pernah, paling bontotnya cuma apa, nasi pecel doang. Wah cukup sedih banget. Itulah perjalanan novel saya ya, Nurhuda Kayangan ya. Walah sedih banget.
Dan nanti aku akan ceritakan di episode kedua ya, perjalanan hidup saya 5 menit. sampai sekarang ya. Saya di umur Iya, yang ya. seperti ini, perjalanan hidup ya Allah cukup Iya ya. ribet banget. Iya ya. Tapi semua itu saya lakukan dengan kesabaran Iya ya. ya. Oke. Perjalanan hidup Iya saya. ya. Dulu saya tinggal di rumah Surabaya di Kapasari ya. Waduh. Rumah saya itu kecil banget. Hidup itu serba susah, buat makan aja susah. Dulu itu buat makan aja harus pinjam sana, pinjam sini, tumpuan sana, tumpuan sini. Jadi apapun saya lakukan. Bahkan saya itu zaman dulu ya, saya itu sampai istilahnya gadekan baju, gadekan celana untuk makan, cari pinjaman sana, pinjaman sini hanya untuk makan. Jadi seperti itulah novel pribadi riwayat saya ya, cukup terharu. Mungkin orang-orang nggak akan percaya, inilah sejatinya novel perjalanan hidup saya Nurhuda Ghayangan. Cukup sedih sampai akhirnya saya menemukan perjalanan setahap demi setahap ya, titik demi titik saya lakukan untuk mendapatkan penghasilan ya. Dari seperti itulah, ini pribadi saya yang cukup betul-betul merasa terharu, sedih banget. Saya dicaci maki orang, dikatain ini dan itu, istilahnya dibully ya. Jadi saya itu harus bersabar. Apa yang saya rasakan itu adalah mungkin ini teguran dari Allah ya, Tuhan semesta alam ya. Jadi saya harus bersabar ya Allah, saya harus bersabar. Saya setahap demi setahap melamar ke sana, melamar ke sini. Jadi setiap hari saya ke sana ngelamar mencari kerjaan. Supaya apa? Supaya saya itu bisa membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup ya. Sampai akhirnya saya tuh dapat pekerjaan yang namanya sales ya, marketing. Di situ saya dengan gaji ya lumayan lah buat makan untuk hidup. Apalagi di kota Surabaya, saya waktu itu dapat kerjaan di luar kota ya. Jadi saya lakukan itu untuk pribadi saya ya, agar bisa membantu orang tua saya. Wah, pokoknya hidup itu dinikmati aja. Ada kalanya kita susah, ada kalanya kita senang. Wallahu alam bishawab ya, semuanya Allah yang menentukannya. Jadi sedikit rezeki yang kamu dapatkan, nikmatilah dan bersyukurlah. Insya Allah pasti barokah. Apa yang kamu tuai, insya Allah pasti akan menanam kebaikan. Jadi disitulah Allah berfirman, jika kamu bersyukur kepada Allah, niscaya aku akan, rezekinya akan kutambah. Apa yang kamu Allah berikan, bersyukurlah, berterima kasihlah. Setiap bangun pagi berterima kasihlah kepada Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, terima kasih hambamu masih bisa menghirup udara segar, masih bisa bangun melihat keindahan alam semesta. Jadi hidup itu harus disyukuri dengan nikmat dari Allah Ta'ala. Mohon maaf dari saya, mungkin ada kata-kata salah. Saya Nurhuda Ghayangan, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti saya sambung lagi di episode novel saya pribadi yang kedua. Saya Nurhuda Ghayangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya